Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pertama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmatnya kita dapat hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati yaitu kepada ibu dosen dan saudara-saudari sekalian, izinkan saya untuk memberikan gagasan saya yang berjudul penyebaran COVID-19 sudah ada di Indonesia. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Bukan sampai di sini saja, di awal tahun 2020, akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan kesehatan mental dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Meskipun kita sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan untuk menekan penyebaran virus dengan lebih baik, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri dan anak-anak kita. Semenjak Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19 yang pertama, UNICEF telah memimpin berbagai upaya merespon pandemi awal dan status endemik berkelanjutan bersama dengan pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO, dan mitra lainnya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Penyakit COVID-19 ini sudah banyak memakan korban yang cukup banyak di Indonesia sendiri. Hampir jutaan masyarakat terpapar COVID-19. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2020 adalah 6.069.255 orang dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,6%. Case fatality rate merupakan persentase jumlah kematian dari seluruh kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Sedangkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi COVID-19 kemudian sembuh terus bertambah, yaitu 5.903.461 orang. Dari data di atas, hal yang dapat menyebabkan orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, dan atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat. Perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. COVID-19 terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan seperti batuk ringan
tetapi merasa sehat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala dapat menularkan virus ini. Namun belum diketahui seberapa sering penularan dengan cara tersebut terjadi. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lain yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dengan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan batuk disertai dengan kesulitan bernapas, nyeri, tekanan darah, tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Diagnosis infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkus saluran pernapasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan pemeriksaan ronsen dada dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan di kedua paruh. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak napas. Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Pengobatan virus corona hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 novel coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu badan dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui
mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Adapun pencegahan yang perlu dilakukan apabila terkonfirmasi COVID-19, hal yang pertama dilakukan saat terkonfirmasi COVID-19 yaitu melakukan isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat termasuk anggota keluarga. Isolasi mandiri adalah ketika seseorang yang mengalami demam, batu atau gejala COVID-19 lainnya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Namun jika Anda tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan. Kenakan masker jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Jika Anda tidak tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, lakukan hal-hal berikut. Jika seseorang melakukan isolasi yang pertama, jika seseorang melakukan isolasi mandiri, artinya orang tersebut sedang sakit namun tidak parah, tidak memerlukan pertolongan medis. Yang kedua, sediakan kamar mandi yang besar dengan sirkulasi udara yang baik dan dilengkapi sarana mencuci tangan dan toilet. Ketiga, jika tidak memungkinkan, pisahkan tempat tidur dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter. Keempat, tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain termasuk anggota keluarga. Yang kelima, pantau gejala yang dialami setiap hari. Yang keenam, lakukan isolasi mandiri selama 14 hari meskipun Anda merasa sehat. Yang ketujuh, jika Anda mengalami kesulitan bernapas, segera hubungi penyedia layanan kesehatan Anda. Hubungi terlebih dahulu jika memungkinkan. Yang kedelapan, tetap positif dan semangat dengan cara tetap menjaga silaturahmi dengan orang-orang tercinta melalui telepon atau media online dan dengan berolahraga di rumah. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara-cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan dengan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk tisu saat Anda batuk atau bersin. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari berpergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Menjaga nutrisi dan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Minum air putih dalam jumlah cukup dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebarannya. Dari banyak kata yang saya terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk penutup dari kata pidato sambutan saya ini, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.